Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar iNews Social kembali hadir dengan beragam informasi yang telah kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita selama 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Ratusan kerabat dan keluarga bocah korban penculikan dan pembunuhan merusak rumah pelaku. Dua pelaku penculikan anak ditetapkan tersangka. Pelaku penculikan dan pembunuhan anak tergiur uang miliaran rupiah. Dan cuplikan tadi kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nani Jamal, inilah seputar iNews Social selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi terkait kasus penculikan anak yang terjadi pada hari Minggu yang kini telah membuahkan hasil. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil meringkus 2 remaja pelaku. 1 remaja lainnya membantu aksi pelaku usai korban dibunuh. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang berhasil meringkus 2 remaja yang merupakan pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap seorang anak yang sebelumnya dikabarkan hilang di bawah seorang pria misterius. Saat interogasi, Faisal, salah satu pelaku, menceritakan bahwa ia hanya membantu pelaku Adrian usai membunuh korban untuk masukkan korban ke dalam kantong kresek lalu dibuang ke jembatan Sungai Nipa-Nipa, Desa Moncongloe. Tembok lantai keluar darah. Iya juga ada darah. Terus hitam nih nabal ngasih ke WC. Setelah itu terus bantu nih Pak. Bantu nih mau kasih masuk di apa, kasih masuk apa. Saya pegang itu kantong plastik kan, udah pegang langsung keluar. Kalau saya ditengah lagi anak-anak begitu dia terus motor kok. Motor mak. Itu kantongan di mana simpan? Di Moncongloe. Enggak maksudnya. Bawa naik motor. Iya. Dari rumah mana? Iya. Opor atau kantongan? Kantongan besar ya. Iya. Sampah. Iya. Baru dibawa ke mana? Bawa Moncongloe. Moncongloe kok. Sampai Moncongloe kok. 3 aja. Berapa motor kok? 1. Sampai di Moncongloe terus kenapa? Buang ke mana? Ke waduh Nipa-Nipa. Waduh, kutanya ke dulu. Sementara itu, Adrian yang merupakan pelaku utama penculikan dan pembunuhan mengatakan ia melakukan penculikan terhadap korban lantaran terobsesi dengan mahalnya harga organ tubuh. Namun karena tak mendapat orang yang akan membeli organ tubuh, ia pun akhirnya membunuh korban dan membuangnya ke bawah jembatan. Lantaran takut ketahuan dan ditangkap polisi, akhirnya pelaku memilih membunuh korban dan membuangnya ke bawah jembatan untuk menghilangkan jejak. Jual apanya? Tidak ada. Apanya kamu jual? Organ dalamnya. Kamu jual di mana? Tidak ada. Di mana? Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan untuk menjemput jenazah korban yang telah dibuang kedua pelaku. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Usai meringkus 2 tersangka pelaku penculikan anak yang berujung pembunuhan dan melakukan interogasi lebih dalam, polisi langsung mendatangi lokasi pelaku membuang jasad korban usai dibunuh dengan cara dicekik dan kepalanya dibenturkan ke dinding. Adrian dan Faisal, 2 remaja yang merupakan tersangka pelaku penculikan dan pembunuhan bocah usia 11 tahun, digiring ke TKP lokasi pembuangan jenazah korban di Jalan Poros Moncongloe, Kabupaten Maros. Polisi yang tiba di TKP langsung melakukan pengecekan terhadap kresek yang berisikan tubuh korban.
yang dikabarkan telah hilang dan diculik pada hari Minggu lalu. Polisi bersama tim forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel mengevakuasi jasad korban. Suasana evakuasi berjalan dramatis lantaran pihak Dokpol Bidokes mengevakuasi korban dengan menggunakan tangga dan menarik korban ke atas dengan bantuan tali. Saat di TKP, Adrian yang merupakan pelaku utama mengaku telah membunuh korban dengan cara mencekik dan membenturkan kepala korban hingga korban tak bernyawa. Perbuatan keji ini dilakukan pelaku lantaran sebelumnya pelaku melihat di internet adanya sindikat penjualan organ tubuh yang mencari organ tubuh dengan harga tinggi. Pelaku yang tergiur akhirnya melakukan penculikan terhadap korban dengan tujuan korban dapat dijual dengan harga yang tinggi. Namun setelah pelaku membawa korban ke rumahnya hingga beberapa jam lamanya dan ia pun mencoba menghubungi sindikat penjualan organ tubuh namun tak mendapat jawaban. Pelaku pun akhirnya memutuskan membunuh korban lantaran tak mau korban pulang dan mengadukan perbuatan pelaku ke keluarga korban dan polisi. Pertama awalnya kayak ini Jong, kayak scroll YouTube kan, nemu video begitu. Video apa itu? Misal berita. Berita apa? Misal satu ginjal gitu. Oh, jadi ratusan juta. Di situ mulai kepikiran. Bilang kalau berhasil ini bisa kubelikan kakakku laptop. Sama bisa kubantu. Jadi Bisa kubantu bangun rumah ini. kau lihat internet harga Iya. penjualan organ tubuh. Iya, di internet. Nah, jadi kau ada timbul niat untuk culik anak Tapi untuk ambil organ tubuhnya. iya, tapi Jadi akhirnya kamu akhirnya pergi jemput ini anak. iya Di mana? di Indomaret. Nah, setelah itu Setelah itu ke rumahnya Faisal. Rumahnya jemput teman. Faisal. Iya, Jadi ini anak kau simpan sudah di rumahmu. iya. Nah, terus kejadiannya sampai kau kebunin anak bagaimana? Di itu kepala belakangnya. Kau cekek, Enggak, tengkorak belakangnya jatuh ke banting. kau banting. Banting di lantai. Terus itu ada motifnya bang sampai pelaku melakukan hal ini. Untuk motif sampai saat ini belum ada yang A1 penjelasannya. Nanti akan kita lakukan interogasi lebih lanjut. Untuk selanjutnya bang korban dibawa kemana ini bang? Korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan visum dan otopsi. Saat ini jasad korban telah berada di ruang jenazah Bidokes Polda Sulsel guna proses otopsi. Sementara kedua pelaku telah diamankan ke Polrestabes Kota Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dua pelaku penculikan anak di bawah umur yang berujung pembunuhan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Makassar. Keduanya diketahui nekat menculik korban lantaran tergiur uang miliaran rupiah dari hasil penjualan organ tubuh korban. Rekaman CCTV saat korban terakhir terlihat ikut dengan salah satu pelaku menggunakan sepeda motor pada Minggu 8 Januari di Jalan Batuaraya menjadi petunjuk kepolisian dalam mengungkap kasus penculikan bocah 11 tahun Muhammad Fadli Sadewa. Akhirnya pada Selasa dini hari, dua pelaku yakni AD 17 tahun dan MF 14 tahun akhirnya berhasil diringkus. Selanjutnya terungkap fakta jika korban telah dibunuh dan dibuang ke Jembatan Nipa-Nipa, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Setelah serangkaian penyelidikan, kedua pelaku yang juga masih di bawah umur ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjerat pasal berlapis meliputi pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana, pasal pembunuhan, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022. Saya ulangi, laporan ini diawali oleh aduan masyarakat tentang anak hilang. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan ternyata anak hilang tersebut sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Dan kita lakukan penyelidikan, kita kembangkan, akhirnya kita ketahui bahwa hilangnya anak tersebut karena dibunuh oleh seseorang. Dua pelaku sudah kita tangkap dan kita. Polisi memastikan pelaku belum sempat mengambil salah satu organ tubuh korban lantaran panik melihat korban meninggal dunia.
Akhirnya korban langsung diikat tangannya menggunakan tali, lalu dibungkus plastik untuk selanjutnya dibuang. Sementara itu tersangka utama dalam kasus ini, Ade 17 tahun mengaku tergiur uang sejumlah $80 atau sekitar 1 miliar rupiah. Sejumlah organ tubuh korban dikatakan akan dijual seperti ginjal, paru-paru, jantung, dan hati. Sudah berapa lama kamu pelajari atau buka? Sudah lihat lama. Lama? Iya. Kenapa baru hari ini terencana? Karena baru kemarin? Iya, baru kebetulan di situ. Kamu sudah ada cacat bilang sekian, sudah ada pembelinya? Belum. Oh, belum. Baru bilang pemberitahuan harga. Promosi harga. Berapa belum ada yang harganya pembelinya? Ya. Berapa harganya? Yang kamu baca gitu? 80.000 US dollar. Iya. Diketahui korban nekat ikut dengan pelaku dengan iming-iming uang Rp50.000 untuk membantu pelaku membersihkan rumahnya. Namun naas saat tiba di rumah pelaku di Jalan Batuaraya, korban yang asik main game sekitar pukul 8 malam, pelaku utama Ade nekat menghabisi nyawa korban dengan cara mencekik leher lalu membenturkan ke lantai. Sementara satu tersangka lainnya MF berperan membantu menyumbat mulut korban. Situasi di rumah pelaku diketahui sepi lantaran orang tua pelaku tidak berada di rumah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sementara itu ratusan kerabat dan keluarga bocah korban penculikan dan pembunuhan langsung mendatangi dan merusak rumah pelaku di Jalan Batuaraya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Personil gabungan Polrestabes Makassar yang berjaga di lokasi sempat kewalahan saat akan mengurai amarah massa yang semakin beringas dengan melempari rumah menggunakan batu. Usai melaksanakan pemakaman, ratusan orang kerabat dan keluarga bocah korban penculikan dan pembunuhan langsung datangi rumah pelaku di Jalan Batuaraya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Warga yang masih tersulut emosi langsung melempari rumah pelaku dengan batu. Aparat personil gabungan Polrestabes Makassar yang berada di lokasi sempat kewalahan saat menahan amarah warga yang semakin beringas. Jumlah massa yang lebih banyak dari polisi membuat warga leluasa melakukan perusakan di rumah pelaku. Seperti diketahui, objek yang dirusak warga merupakan rumah orang tua salah satu pelaku yang menculik dan melakukan pembunuhan terhadap bocah berinisial FS, 11 tahun. Adapun motif pembunuhan lantaran salah seorang pelaku tergiur untuk menjual organ tubuh korban, sehingga pelaku mengiming-imingi korban untuk membersihkan rumah dengan upah Rp50.000. Baru selesai melaksanakan pemakaman. Ya, ini mungkin dari pihak apa yang mengantar dari pemakaman, mengantar jenazah kemari untuk melampiaskan dia punya kekecewaan ya ini. Tapi alhamdulillah kita bisa atasi tadi, kita kendalikan. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tertib. Demikian. Dari Makassar, Yusuf iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, hebohkan warga dengan ajaran menyimpang. Kelompok aliran hakikinya hakiki akhirnya siap bertobat. Pimpinannya dan para pengikutnya hilaf mengaku pernah bertemu dengan Nabi dan Tuhan sebagai bentuk manipulasi agar warga percaya dengan metode pengobatan mereka. Sudah ketemu juga sama Allah Ta'ala. Sudah ketemu sama Nabi. Sudah. Bagaimana kelihatannya Nabi? Bagaimana kelihatannya Nabi? Itu Nabi menyamar di semua jadi manusia biasa, jadi kita tidak tahu. Kalau saya sudah ketemu, perlihatkan semua isi badannya. Pertemuan ini digelar terbuka di kantor Majelis Ulama Indonesia wilayah Makassar yang berada di Jalan Tarakan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Dalam pertemuan ini,
MUI Kota Makassar mendampingi Komisi Fatwa MUI Sulsel untuk menggelar dialog dengan pimpinan aliran Hakikinya Hakiki. Pimpinan ajaran yang diketahui yoga datang berempat untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait aliran yang dipimpinnya. Dalam penjelasannya, yoga mengakui ajarannya sebenarnya hanya berfokus pada metode pengobatan, namun mendapat protes warga hingga berujung adu mulut. Salah satu penganutnya bernama Akbar mengaku terpaksa berbohong dengan mengeluarkan kalimat bernada pernah bertemu Nabi dan Tuhan. Hal ini dilakukan demi mendapat simpatik dari warga yang protes. Jadi itu yang semua dituduhkan, itu semua tidak benar. Jadi kalau dibilang ada kesalahan bahwa ajaran ini sesat, kami ingin bertobat dan minta maaf. Dan bersedia untuk dibina sama Majelis Ulama Kota Makassar. Saya Akbar, situs yang saya katakan itu semua saya katakan karena saya terdesak. Jadi saya minta maaf. Ya, yang viral itu, yang viral di media sama di televisi itu semua saya katakan karena saya terdesak. Apa yang kita katakan sendiri? Karena saya yang membunuh saya, ada yang membunuh saya, jadi saya mengatakan begitu. Itu dipakai anak-anaknya. Apa yang kita sebut gitu? Ya, itu saya karena saya bilang pernah ketemu Nabi Muhammad, pernah ketemu sama Allah, pernah ketemu sama Jibril, sebagainya. Itu seperti anak-anaknya. Saya minta maaf. Tidak benar. Tidak benar. Sementara Majelis Fatwa juga memberikan pencerahan terkait ajaran Islam yang sesuai dengan dalil dan tuntunan dalam Al-Quran. MUI juga akan mengawal pimpinan Hakikinya Hakiki yang beranggotakan 8 orang dalam pembinaan keagamaan agar tidak lagi menyebarkan ajaran menyimpang. Mereka pun diharapkan kembali ke jalan yang benar. Setelah kita melakukan pertemuan dan hari ini adalah pertemuan kedua supaya tidak lanjut, mereka tadi itu sudah menyampaikan pernyataan bahwa ya kalau toh apa yang saya lakukan ini salah dan dianggap sesat, sekalipun dia tidak mengakui bahwa itu sebenarnya tidak benar itu yang dituduhkan, tapi prinsipnya mereka itu siap bertobat dan siap dibina oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Ya, jadi sebenarnya mereka sadar kalau ada kesalahan yang dilakukan, karena intinya mereka itu pengobatan. Ya bukan, tidak ada ilmunya. Ya, tidak, gurunya juga sudah meninggal. Ya, jadi tidak ada masalah agama yang diajarkan sesungguhnya kalau menurut kita dengar-dengar. Sebelumnya, aliran Hakikinya Hakiki viral setelah ajaran yang disebarkan menyesatkan dengan menjanjikan surga, berhaji dengan imbalan mahar emas serta menambahkan rukun iman menjadi 13 serta penganutnya mengaku pernah bertemu Nabi dan Tuhan. MUI Kota Makassar sendiri telah menerbitkan maklumat sesat terkait ajaran ini. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain di antaranya. Video pasangan kekasih yang membuat aksi freestyle di Jalan Raya Kota Palopo viral di media sosial, selengkapnya sesaat lagi. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, ancam keselamatan murid sekolah dasar. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran memusnahkan dan mengevakuasi sarang tawon Vespa dari halaman salah satu sekolah di Goa. Evakuasi dan pemusnahan ini dilakukan dengan cara membakar sarang tawon. Tim penyelamatan rescue damkar langsung memusnahkan dan mengevakuasi sarang tawon Vespa yang bersarang di atas pohon depan sekolah dasar di Kompleks SDN Sungguh Minasa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa.
Petugas terpaksa melakukan pemusnahan dengan cara dibakar di atas pohon karena sarang tawon Vespa ini sulit untuk dijangkau. Setelah seluruh induk tawon Vespa dipastikan mati, petugas kemudian mengevakuasi sarang tawon dengan cara memotong batang pohon. Pemusnahan dan evakuasi sarang tawon ini dilakukan karena induk tawon dapat mengancam keselamatan murid, guru, hingga orang tua siswa. Menurut petugas damkar, evakuasi sarang tawon yang diperkirakan berusia 4 bulan ini harus segera dilakukan karena membahayakan keselamatan. Terlebih beberapa waktu lalu seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat demam tinggi usai tersengat tawon Vespa. Ya, untuk keberadaan sarang tawon ini membahayakan tidak bagi para siswa atau keberadaan sarang tawon ini, apalagi untuk anak-anak, sangat membahayakan buat anak-anak. Satu contoh, rekan-rekan pernah mengevakuasi di daerah Pakalasan dan ada yang menjadi korban yaitu orang tua dan digigit dan timbul demam dan akhirnya orang tua itu meninggal dunia. Apalagi untuk anak-anak sekolah. Warga diimbau agar segera melaporkan ke petugas damkar setempat jika melihat sarang tawon jenis tawon Vespa karena dapat mengancam keselamatan nyawa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pembuatan konten aksi freestyle yang dilakukan oleh sepasang kekasih di Jalan Raya Kota Palopo viral di media sosial. Tidak hanya satu pasangan, video serupa dilakukan oleh beberapa pasangan berbeda. Polisi menghimbau agar tidak membuat konten yang dapat membahayakan diri dan pengguna jalan lainnya. Demi konten, aksi freestyle dengan menantang maut dilakukan oleh pasangan kekasih di beberapa lokasi di Kota Palopo. Pelaku pria yang bertugas mengendalikan motor melakukan freestyle sementara kekasih wanita yang dibonceng membantu dengan mengerahkan berat badan ke belakang agar ban bagian depan dapat terangkat. Mirisnya, wanita yang dibonceng ini berani mengayunkan kepala ke belakang hingga nyaris menyentuh aspal, padahal tidak ada alat safety yang digunakan melainkan hanya berpegangan ke jaket sang pacar. Selain membahayakan diri sendiri, aksi ini juga membahayakan para pengguna jalan lainnya. Itu Bapak Kapolres Palopo telah mengeluarkan surat perintah pembuatan tim khusus untuk mengantisipasi kegiatan tersebut. Di samping itu kami juga dari Satuan Lalu Lintas setiap harinya standby di Jalan Lingkar di lokasi tempat biasa dilakukan anak muda melakukan kegiatan japstyle. Polisi pun mengimbau agar aksi serupa tidak dilakukan utamanya di jalan yang akan dilalui kendaraan. Jika tertangkap, polisi akan menindak tegas para pelaku. Polisi pun tak segan-segan akan memberikan sanksi tilang. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ruang terbuka hijau atau RTH Syekh Yusuf Kabupaten Goa akhirnya secara resmi dibuka dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat baik yang ada di wilayah Kabupaten Goa maupun sekitarnya. Salah satu pembangunan infrastruktur prioritas ini mulai dibangun sejak 2018 lalu. Rencana peresmian RTH ini beberapa kali dilakukan penundaan karena adanya pandemi COVID-19 hingga terjadi pembatasan aktivitas. Bupati Goa Adnan Purita Isa mengatakan dengan dibukanya RTH ini maka seluruh fasilitas yang ada bisa digunakan oleh masyarakat umum. Salah satu fasilitas yang dimiliki oleh RTH ini yakni adanya food court, beberapa UMKM yang merupakan pedagang kaki lima yang ada di sepanjang Jalan Tumanurung, Jalan Agus Salim, Jalan Masjid Raya, dan Jalan Basoi Deng Bunga direlokasi ke dalam food court RTH. Bupati mengajak seluruh masyarakat yang ada untuk bisa bersama-sama menjaga fasilitas yang ada agar Kabupaten Goa bisa lebih tertata dengan baik dan tenang. Hari ini kita melakukan peresmian ruang terbuka hijau lapangan Syekh Yusuf dan Syekh Yusuf Discovery. Tiada lain ini sebagai penanda bahwa hari ini kita memulai membuka untuk masyarakat umum. Sekaligus hari ini mulai seluruh fasilitasnya boleh digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Goa Andri Maurits mengatakan pihaknya merelokasi sebanyak 60 PKL yang merupakan hasil pendataan sebelumnya. Beberapa fasilitas yang terdapat dalam RTH merupakan lapangan sepak bola, lapangan takraw, fasilitas skateboard, lapangan voli, akses jogging track, basket, dan monumen Patondro. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Goa yang didampingi oleh Wakil Bupati Goa Abdul Rauf Malagani, Sekda Goa, Kamsina, dan unsur Forkopimda Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Lutfi iNews melaporkan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menerima audiens pengurus studi teater Tambora dan komunitas otomotif. Dani Pomanto mendukung dan berharap komunitas seniman agar dapat menjadi wadah generasi muda yang mencintai seni serta komunitas otomotif yang peduli sosial kemanusiaan. Upaya membangkitkan kecintaan warga Kota Makassar pada seni, pengurus studi teater Tambora melakukan audiens ke Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto di kediamannya, Jalan Amirullah, Makassar. Di hadapan Dani Pomanto, pengurus studi teater meminta kepada pemerintah khususnya Wali Kota untuk memberikan dukungan dalam mengembangkan dan menumbuhkan kecintaan seni di Kota Makassar. Sementara itu, Dani Pomanto mengaku kegiatan seperti ini patut didukung untuk terus dikembangkan agar dapat terus membina generasi muda untuk mencintai seni. Jadi hari ini saya mendapat audiensi beberapa komunitas, diantaranya komunitas seniman Tambora. Saya kira ini perlu dihidupkan kembali karena kota yang maju, masyarakat yang berwawasan itu tentunya ciri khasnya adalah perkembangan seni di kota itu dan bagaimana masyarakat mencintai seni. Teater Tambora, teater senior yang terdiri dari senior-senior tentunya patut didukung untuk terus mengembangkan dan terus membina generasi muda untuk mencintai seni. Karena seni dan olahraga itu solusi, bukan beban, justru itu solusi dan membuat kota ini menjadi luar biasa. Selain itu, Wali Kota Makassar juga menerima audiens dari salah satu komunitas otomotif di Kota Makassar. Komunitas ini adalah komunitas Pajero Sport. Dalam perbincangannya, Wali Kota Makassar membahas soal persiapan kegiatan komunitas Pajero Sport, yaitu kegiatan anniversary ketiga yang akan dilaksanakan pada Jumat mendatang. Dalam wawancaranya, Wali Kota Makassar mengatakan akan selalu mendukung komunitas yang membawa misi-misi kemanusiaan dan nama baik Kota Makassar. Klub mobil ya seperti Pajero Klub Makassar. Nah, saya kira ini juga patut didukung karena misi-misi kemanusiaan yang dijalankan juga membawa nama baik Makassar, apalagi berbasis keluarga. Termasuk beberapa komunitas dan beberapa lembaga yang audiens tadi. Setelah 3 tahun kita menyandang nama Pajero Sport Makassar, kita berharap pada ulang tahun ketiga ini Pak Wali bisa meluangkan waktu untuk hadir di acara ulang tahun anniversary ketiga kami di Hotel Merkur Nexa Petarani. Karena kita sudah sampai ke Jawa Bali, setiap kepala daerah lain juga sudah terima kita dalam touring-touring kita, dan kita sampaikan salamnya Pak Wali kepada mereka. Kita kali ini mungkin betul-betul berharap Pak Wali bisa berkonsentrasi. Dari Makassar, Ikra, iNews melaporkan. Pemirsa, Forum Kemanusiaan Kota Makassar atau FKKM beserta Basnas menyerahkan bantuan berupa kursi roda dan pemeriksaan gratis kepada penderita stroke yang ada di Kelurahan Sambung Jawa. Forum Kemanusiaan atau FKKM Kota Makassar beserta Basnas melakukan kegiatan sosial di Kecamatan Sambung Jawa Selasa kemarin. Organisasi yang diketuai oleh Dr. Udin Saputra Malik atau yang akrab disapa Dr. Udin datang ke salah satu kecamatan di Kota Makassar untuk memberikan bantuan berupa kursi roda kepada pasien stroke yang ada di Kecamatan Sambung Jawa. Selain itu, Dr. Udin juga melaksanakan program pendampingan kepada pasien stroke dengan memberikan beberapa pemeriksaan kepada para pasien.
Dalam pemeriksaannya, selain memeriksa kondisi pasien, Dr. Udin juga aktif mengajak berbincang para pasien mengenai keluhan yang diderita para pasien dan memberikan semangat agar proses kesembuhan pasien cepat pulih. Selain itu, Dr. Udin bersama FKKM juga aktif meninjau lorong wisata dan berdiskusi dengan pemuda di lorong wisata untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi para pelaku UMKM yang ada di lorong wisata. Hari ini kita melakukan giat pembagian bantuan kursi roda kepada penderita stroke. Kemudian saya melanjutkan juga pemeriksaan ke beberapa rumah ya dengan penyakit yang sama, dan saat ini saya juga ada di RW 6 di mana di sini saya melihat perkembangan lorong wisata, karena ketika kami turun kami juga prinsipnya adalah pemberdayaan. Jadi ketika turun kita berusaha menggali potensi-potensi pemuda, potensi-potensi masyarakat lain supaya bisa lebih berdaya sehingga tujuan-tujuan sosial kita itu bisa tercapai. Dari Makassar, Ikra iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan saksikan informasi menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salamat kita pada salamat.